Stunting atau yang biasa disebut dengan penyakit kerdil adalah suatu kondisi di mana anak memiliki tinggi badan tidak sesuai dengan rata-rata anak di usianya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak balita yang terjadi sejak dalam masa kandungan sampai dia berusia 2 tahun atau proses gagal tumbuh kekurangan gizi di masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting itu mungkin kalau bahasa mudahnya kita tuh bilangnya kerdil kali ya. Jadi gagal tumbuh itu ini termasuk salah satu jenis masalah gizi kurang kronis. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka stunting. Yang pertama adalah faktor kelaparan, faktor gizi, dan faktor ekonomi. Masyarakat masih menganggap pemberian buah dan sayur adalah nutrisi yang baik untuk anak baduta. Padahal kita tahu bahwa anak baduta itu lambungnya kecil. Kalau dia dipenuhi dengan makanan yang tinggi serat seperti buah dan sayur, maka dia akan kenyang tapi tidak tumbuh. Kemungkinan kebiasaan masyarakat yang memang masih ke tingkat kesadaran yang belum begitu membaik. 3 hal ini dari ekonomi, sanitasi, dan pendidikan sama-sama menjadi penyebab tidak langsung munculnya kasus kekurangan gizi yang berdampak terhadap munculnya stunting. Di tengah pandemi COVID-19, angka stunting naik, namun tidak berpengaruh secara signifikan. Iya, aku sepakat. COVID itu berpengaruh banget ya ke ekonomi. Nah, ke ekonomi artinya kan akan ngaruh juga ke akses pangan ya. Terus misalnya beberapa puskesmas tutup beberapa waktu. Kondisi pandemi ini bagi perekonomian di desa sebetulnya tidak begitu terasa. Jadi pengaruh untuk hal-hal ke arah negatif terkait dengan stunting itu tidak sebetulnya. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menekan tingginya angka stunting di Kabupaten Wonosobo. Upaya konvergensi lintas sektor ini setiap tahunnya dinilai dari pusat. Kita sudah sampai mana progresnya. Jadi karena ini sudah menjadi program prioritas nasional, maka semua organisasi perangkat daerah wajib melaksanakan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting, dan ini sudah dikoordinir lewat penetapan SK Bupati terkait dengan tim penanggulangan stunting di Kabupaten Wonosobo. Pelatihan edukasi ya sebenarnya, sosialisasi edukasi gitu ya selama 3 bulan. Terus kita punya 3 sasaran. Yang pertama anak-anak, yang kedua remaja, yang ketiga ibu-ibunya. Harapannya kalau memberikan edukasi kesehatan di anak-anak ya supaya dia mulai mengenal tentang stunting dan pencegahannya sejak dini. Terus kalau remaja kita di dalamnya ngasih pelatihan tentang tadi kesiapan mental untuk pernikahan dini, tentang pengenalan kesehatan reproduksi. Harapannya ya supaya remaja-remaja di sana paham bahwa apa sih yang harus dipersiapkan ketika menikah gitu ya, ketika akan memiliki generasi seperti itu. Ibu itu kan punya ini apa namanya dia pemeran utama dalam penentuan makan di suatu rumah tangganya ya. Jadi dia harapannya menyajikan makanan-makanan lokal di sekitar gitu ya. Jadi itu di dalamnya ada kompetisi juga, kompetisi makanan pendamping yang sehat gitu yang dari berbasis pangan lokal. Paradigma di tengah masyarakat masih menganggap bahwa semua makanan sehat pasti memiliki nutrisi yang sesuai untuk tumbuh kembang anak. Namun pada kenyataannya, belum tentu semua makanan sehat memiliki nutrisi yang sesuai untuk tumbuh kembang anak di usianya. Kita harus kita bebas dari stunting itu sangat mudah. Tapi data yang baik, terus penanganan baik, harapannya juga maksimal di hasilnya. Itu sebetulnya seperti itu.